Aku udah gak makan nasi putih, gula dan tepung. Nasi putih aku ganti nasi jagung. Itu satu kali tetap aja kok masih aja gendut. Itu udah saya jalani 3 bulan. Ini adalah kesalahan pada saat kita pengen menurunkan berat badan. Terutama kadar lemak. Kalau misalnya kita kadar lemaknya tinggi banget nih, kalau cowok 40% kayak gini, atau 30% gini gua ya. Kita mau turunin tuh kadar lemaknya dan juga berat badannya ke kadar lemak 15% kayak gini contohnya. Atau kalau gua 15% kayak gini. Apa aja kesalahannya yang kita wajib hindarin? Padahal kita udah apa? Udah stop nasi putih. Dan kita ganti bahkan ya sama nasi jagung. Jadi kesalahan yang paling pertama adalah kita harus pahamin dulu. Kalau misalnya kita mau nurunin berat badan supaya kadar lemak kita menurun, biar kayak klien gue ini ya, dari obes banget 40% selama 4 bulanan aja gue bantu turunin sebanyak 15 kilo dan lingkar perutnya turun 23 cm. Jadi kita kesalahan yang pertama, kita tidak membatasi jumlah karbohidrat yang kita konsumsi setiap harinya. Jadi kita mau karbohidrat itu dibatasin aja 20 sampai 50 gram aja, ya kan, 3 sendok makan aja sehari karbohidratnya. Nah yang kedua, supaya kita nanti dietnya nggak lemes. Bang, gue udah ngurangin nasi tapi gue nggak kuat bang, stop nasi atau kurangin nasi. Nah kita caranya adalah kesalahan yang kedua, kita tidak memenuhi kebutuhan protein nih. Ya kita mau makannya 2 sampai 3 kali, kita makan protein sampai kenyang. Ya di sekali makan tuh 50 sampai 100 gram protein. Kalau gua gini contohnya tuh steak kayak gini ya, atau misalnya udang kayak gini, ataupun bakso giling yang 100% daging ini, gua makan sampai kenyang. Jadi teman-teman porsinya tuh mengikuti dari tinggi badan dan juga berat badan teman-teman ya. Jadi kesalahan yang kedua, kita jangan sampai kekurangan proteinnya. Jadi itu kesalahan yang kedua. Makanan sehari-harinya tuh sedikit banget proteinnya. Karena kalau kita mengkonsumsi protein yang banyak, sifat termogenik dari protein itu yang paling tinggi. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Kita bakalan menggunakan energi lagi untuk mencerna protein itu yang bakalan kita pakai sebagai rambut kita, kulit kita, kuku, tulang ya, otot dan lain-lain, banyak banget manfaatnya. Jadi pada saat mencerna kita spending energi lagi. Nah sekarang kesalahan yang terakhir yang wajib kita perhatiin adalah kalau misalnya teman-teman udah diet tapi masih nggak ada perubahan, biasanya teman-teman itu kurang dari tingkat aktivitas hariannya. Teman-teman cobain aja jalan kaki 8.000 sampai 10.000 langkah dulu setiap harinya dalam seminggu. Kita jalan tiap hari, cicil pagi, siang, sore, malam, dan itu bakalan memberikan tambahan pembakaran kalori 300 sampai 500 kalori pak. Wah itu banyak banget bakarnya, sehingga kita tidak akan gagal proses penurunan berat badannya. Karena terbukti juga di studi 2022 ini ya, yang pesertanya banyak banget ini. Kalau jalan kakinya tuh kita sampai 10.000, itu bakalan mampu menurunkan tingkat obesitas sebanyak 31%. Dan bukan cuma berat badan doang yang turun, tidur jadi membaik, sleep apnea ya, gangguan tidur, GERD bakalan membaik, dan juga MDD atau depresi bakalan jadi membaik dengan jalan kaki ini. Nah bonus tipnya terakhir, kita juga wajib jaga tidurnya, oke, 7 sampai 8 jam. Nah kalau misalnya teman-teman masih bingung dan pengen dibimbing langsung dari gua bakalan bikinin menu makanannya apa aja sih yang kita wajib makan dan apa aja sih yang kita wajib stop dulu sementara. Dan kalau misalnya kita lagi di luar, itu makanannya apa aja, link-link pembelian makanan itu apa, bahan-bahan makanannya, cara masaknya, termasuk juga kalau kita lagi latihan di rumah ataupun di tempat gym, itu gimana sih sehari-harinya latihan yang paling efektif itu supaya hasilnya bisa lebih terjamin dan kita bisa jadi lebih konsisten. Nah kalau misalnya teman-teman tertarik, biar kayak klien gue ini ya, ini 5 minggu aja dia nih rajin jalan kaki 10.000 laporan ke gue, itu turun sebanyak 11 kg dan otot perutnya udah mulai kelihatan tuh ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di bio.